Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita kembali berjumpa dalam acara Menerima hari ini. Mari kita tetap bersemangat, tetap belajar firman Tuhan untuk menambah khazanah kekayaan rohani kita. Semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin hidup kita makin terarah dan makin memperkenankan hati Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memelihara kami, Engkau melindungi kami, menyertai kami, sehingga kami masih bisa belajar firman Tuhan, untuk supaya kami boleh penuh dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan suluh bagi jalan kami, yang sangat kami perlukan Tuhan, untuk memimpin hidup kami di dalam jalan terang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah investasi. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah investasi. Apa yang disebut dengan investasi itu? Kalau kita melihat definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dikatakan di situ bahwa investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi perhatikan di sini, unsur yang perlu kita perhatikan dalam definisi tadi adalah yang pertama, penanaman uang. Jadi berani melepaskan uang untuk modal suatu perusahaan, dan bukan sekedar melepaskan uang, tetapi ada tujuan. Tujuannya itu adalah tentu untuk memperoleh keuntungan. Jadi kalau dikatakan dengan kalimat yang singkat, melakukan investasi itu berarti melepas dengan tujuan. Tidak sembarangan kita melepas uang kita, tetapi tentu kita bertujuan supaya uang kita boleh kembali, bahkan boleh kembali dengan berlipat kali ganda. Jadi melakukan investasi berarti bekerja, bukan diam-diam. Jadi artinya tidak ada orang melakukan investasi tanpa bekerja, tapi selalu harus berusaha untuk mengembangkan. Itu adalah maksudnya melakukan investasi. Tidak ada orang yang bisa menjadi kaya dengan diam-diam tanpa bekerja. Demikian juga investasi itu pun harus dilakukan disertai dengan usaha, dengan perbuatan, dengan bekerja keras, saudara ya, supaya paling tidak kita bisa mendapatkan hasil dari kerja keras kita. Menabur adalah melakukan investasi. Ketika kita berinvestasi menabur benih, maka pada saat menuai, kita akan mendapatkan hasil berlipat kali ganda. Jadi ingat, ketika kita itu menabur, kita juga melakukan investasi. Nah, kita pasti akan menuai hasil toyan yang pasti lebih banyak dari benih yang kita tabur. Itulah yang dikatakan investasi, hasil yang berlipat kali ganda. Pada waktu melakukan investasi atau menabur, pandangan petani tentu tidak tertuju pada benih yang ditabur. Tidak, karena benih yang ditabur itu mungkin berapa biji, tetapi tertuju pada apa hasil yang akan dia tuai, yang tentunya akan berkali lipat ganda. Ya, itulah sebabnya kenapa kalau kita berinvestasi, maka kita akan mendapatkan hasil yang melebihi dari benih yang kita tabur. Benih yang ada di tangan petani tentu tidak akan menjadi apa-apa jika tidak ditabur atau diinvestasikan. Nah, Bapak Ibu,
saudara sekalian, kita harus merenungkan kalimat ini, sesuatu yang penting sekali. Kenapa kita harus berinvestasi? Kita menambah dengan cara menabung, namun kita melipat gandakan dengan cara berinvestasi. Nah, kita menambah dengan cara menabung artinya tambahan yang kita dapatkan tidak banyak, saudara. Jadi memang bertambah, tetapi bertambah biasa. Tetapi kalau kita berinvestasi, itu bukan menambah, tetapi melipat gandakan. Kita akan mendapatkan hasil yang berlipat kali ganda. Seperti kalau kita menginvestasikan benih dengan cara menabur di lahan, maka kita akan mendapatkan hasil yang tentu akan berlipat kali ganda. Kita dapat menghitung berapa jumlah biji dalam satu buah sirsak. Tentu saudara bisa menghitung ketika buah sirsak kita belah dan kita hitung berapa bijinya, tentu kita bisa hitung. Tetapi kita tidak dapat menghitung berapa jumlah sirsak dalam satu biji sirsak. Jadi kita dapat menghitung berapa jumlah biji dalam satu buah sirsak, tetapi kita tidak dapat menghitung berapa jumlah sirsak dalam satu biji sirsak. Maksudnya adalah jika satu biji sirsak tersebut diinvestasikan dengan cara ditabur, maka tentu ia akan menjadi pohon sirsak yang menghasilkan banyak buah sirsak. Jadi kita nggak bisa menghitungnya ada berapa buah. Ya, jadi itu sebabnya saudara, investasi akan merubah keadaan. Investasi akan membuat kita mendapatkan hasil yang berlipat kali ganda. Menarik sekali, di dalam Injil Matius 25 ayat 16 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, kalau saudara perhatikan ayat yang sama dalam terjemahan New Living Translation, dikatakan demikian, the servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earns 5 more. Jadi di sini diterjemahkan oleh LAI menjalankan uang itu. Tapi di dalam New Living Translation dikatakan diinvestasikan. Jadi menginvestasikan uang itu. Jadi ini sebetulnya berbicara tentang investasi. Kemudian bagaimana hasilnya? Di dalam Matius 25 ayat 20 dikatakan, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Nah, dalam New Living Translation, Matius 25 ayat 20 berbicara demikian, the servant to whom he had entrusted the 5 bag of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bag of silver to invest, and I have earned 5 more. Perhatikan di sini. Jadi, Tuan, kamu memberi saya 5 talenta. Ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan 5 talenta untuk diinvestasikan. Jadi, hamba yang menerima 5 talenta itu menginvestasikan 5 talenta itu. Sehingga hasilnya itu mendapatkan 2 kali lipat total. Dari 5 talenta menjadi 10 talenta. Jadi ketika berinvestasi selalu menghasilkan hasil yang berkali lipat. Amsal 11 ayat 24 mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, ini sebetulnya berbicara dengan
menggambarkan seseorang yang melakukan investasi. Ada yang menyebar harta, jadi menginvestasikan harta, tetapi bertambah kaya, ya karena dia melakukan investasi. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa, tidak menginvestasikan apa-apa, namun selalu berkekurangan seperti hamba yang mendapatkan 1 talenta. Maka 1 talenta itu tidak diinvestasikan. Dia tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Tidak ada hasil apapun yang didapatkan. Tetapi orang yang menginvestasikan harta justru bertambah menjadi kaya menurut ayat ini. Jadi itu jangan heran ketika saudara perhatikan perusahaan yang meluncurkan produk baru, dia berani menginvestasikan dengan cara apa? Bagikan sampel produk tersebut secara cuma-cuma kepada konsumen untuk promosi. Itu sebagai bagian dari investasi. Memang ketika membagikan sampel daripada produk baru tersebut, memang uang itu harus dibuang, dilepas. Tapi ada tujuan supaya produk tersebut dikenal oleh konsumen, dan ketika itu menjadi populer di konsumen, maka dia akan memesan produk itu dan hasilnya akan berkali lipat ganda dari uang yang diinvestasikan dengan cara membagi-bagikan sampel produk baru tersebut. Itulah yang dikatakan sebagai investasi. Demikian juga sebagai orang beriman, kita harus berani bertindak, melakukan investasi, meskipun selalu ada risiko. Kita tidak akan pernah bisa menikmati teknologi yang canggih jika tidak ada orang yang berani mengambil risiko. Untuk menghasilkan teknologi yang canggih, tentu risiko kegagalan sudah dialami oleh si penemu, saudara. Tetapi akhirnya ketika dia berhasil, kita bisa melihat bagaimana hasil teknologi yang luar biasa yang dapat kita nikmati pada era teknologi sekarang ini. Seorang ibu yang melahirkan anak pun juga mempunyai risiko hidup dan mati. Tetapi dibandingkan hasil yang didapatkan, yaitu seorang anak yang mungil, yang lucu, tentu itu berkali lipat membuat si ibu itu merasa berbahagia dibandingkan risiko yang harus dihadapinya. Jadi untuk memperbesar kapasitas, perusahaan harus melakukan investasi. Misalnya saja membeli mesin yang baru, yang lebih canggih, membeli komputer yang paling modern, memperluas bangunan pabrik, mengirim orang belajar ke luar negeri. Itu adalah investasi, saudara. Nanti si perusahaan itu yang akan menuai dengan hasil yang berlipat kali ganda. Tentu dengan mesin yang baru yang canggih hasilnya akan lebih banyak. Dan dengan bangunan pabrik yang diperluas, dia dapat menampung produk-produk yang dihasilkan lebih banyak lagi. Nah, itulah namanya investasi. Demikian juga sebagai orang Kristen, investasikan apa yang saudara miliki untuk kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan, kumpulkanlah harta di surga. Bukan cuma hal-hal yang fana, tapi investasikan apa yang saudara miliki untuk kepentingan kerajaan Allah. Demikian juga investasikan hidup Anda kepada orang lain. Itu penting sekali supaya melalui hidup Anda, orang lain boleh diselamatkan. Melalui hidup Anda, orang lain boleh diberkati, saudara. Sebagai ayat terakhir kita membaca 1 Tesalonika, pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Nah, saudara perhatikan di sini. Jadi Rasul Paulus ketika memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika mengatakan bahwa kami bukan saja membagi Injil Allah kepada kamu, tetapi kami juga menginvestasikan atau membagikan hidup kami juga kepada kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan takut berinvestasi. Karena investasi salah satu cara supaya kita mendapatkan hasil yang berlipat kali ganda. Untuk bisa memperbesar kapasitas Anda, memang harus diperlukan yang namanya investasi. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami, anak-anak-Mu Tuhan, tidak takut berinvestasi. Terutama berinvestasi segala apapun yang kami miliki untuk kepentingan kerajaan Allah. Menginvestasikan hidup kami untuk orang lain, sehingga orang lain boleh diselamatkan, diberkati melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.